Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumpi Bergizi bersama Mak Muri. Hey hey, hari ini Mak Muri temanya unik banget ya, agak-agak komparator gitu. Ngomporin orang-orang untuk resign. Waduh, ya ternyata ini memang agak-agak pro and kontra nih tema kita hari ini. Tapi ya begitulah ya. Masya Allah memang visi yang memang kami emban amanahnya untuk bisa sharing ke teman-teman, terutama buat para ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang masih berkegiatan di luar rumah, tapi dengan catatan bahwa memang ngerasa kok kayaknya aku terpaksa ya kerja di luar rumah gitu kan ya, sedih ninggalin anak-anak gitu, kemudian berangkat subuh pulang malam, jarang ketemu anak-anak, anak-anak rewel kalau ditinggal, deg-degan, bingung gimana ya anak-anak aku nih ya gitu ya misalnya, kemudian was-was dengan siapa anak kita dititipin, anak kita seperti apa pertumbuhannya, sedih nggak bisa lihat tumbuh kembang anak-anak karena kita harus kerja di luar rumah gitu, yang artinya memang masih kerja di tempat orang lain. Nah banyak di luar sana ibu-ibu yang merasa seperti itu. Disinilah aku sisi syiarnya aku untuk sharing ke teman-teman bahwa rezeki Allah itu unlimited banget loh Mak gitu ya. Rezeki itu bukan dari kantor, tapi dari Allah kan tentunya. Tapi memang kalau sebelum persiapan kita pindah kuadran, nah katanya gitu ya, kuadran dari pekerja ke kuadran yang bukan pekerja tapi tetap punya penghasilan gitu ya, dimana aku pengen motivasi teman-teman untuk punya bisnis sendiri gitu. Nah, emang harus ada persiapannya dulu gitu ya. Nanti persiapannya apa aja sih sebelum resign, kemudian nanti langkah-langkahnya setelah resign tuh harus bagaimana. Ada juga yang ngerasa jet lag. Biasa kerja berangkat pagi pulang malam, kemudian pekerjaan teratur, fokus kerjanya di kantor. Sekarang harus beraktivitas multi talenta di rumah. Ya, ada anak, ada urusan cucian, ada urusan suami, ada urusan kita, mencari penghasilan dan sebagainya. Hari ini Bismillah Mamuri kedatangan bintang tamu yang tentu teman-teman udah lihat dong ya. Nah, ini beliau sudah hadir. Aku invite dulu ya. Pemalu katanya ya, tapi aku rasa harus dipacu ya, harus dikomporin sama Mak Muri. Hai. Hai. Halo Mak. Manggilnya senangnya dipanggil. Assalamualaikum Teh Muri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Teh lagi di mana ini? Lagi di jalan singgah. Oh, lagi di jalan. Baik, kenalin diri dulu dong sama teman-teman nih. Silakan Teh kenalin diri dulu, namanya siapa, kemudian tinggal di mana, lalu aktivitasnya apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas. Saya tinggal di Tangerang, Cipondo. Mana warga Tangerang? Oh, di Tangerang nih, Cipondo. Cipondo tuh deket-deket kampus aku deh. Aku tuh kuliah di Budi Luhur, Mak. Deket gak sih sama Cipondo, jauh ya? Deket-deket Ciledug ya? Ciledug ya? Ciledug, di daerah sana ya ternyata kamu ya. Ditinggal di Benar. Cipondo, Tangerang. Kak manggilnya apa nih? Boleh Teteh, boleh Imas, boleh. Aslinya mana sih Kak Imas? Aku asli Tangerang, kuliah di Bandung, Unpad. Loh, terbalik kita ya. Oh, tadi kuliah di Bandung. Kalau aslinya orang tua tinggal di? Tangerang, semua asli Tangerang. Oh, Betawi dong ya? Daerah Betawi Betawi. ini. Mpok Imas kalau gitu manggilnya ya. Boleh, boleh. Kemudian aku juga Boleh. daerah Betawi, mah. Jadi papa aku Betawi banget. Kalau dari keluarga papa, kalau dari keluarga mama tuh Jogja. Jadi memang aku lahir dan besar di Jakarta. Aku di Jakarta Selatan. Kemudian 2011 baru aku pindah ke Bandung. Oke, nih Mpok Imas ya, Mbak Imas ya. Apa sih panggilnya dong? Biasanya dipanggilnya apa?
Teteh sih, teteh. Oh, Teteh, oke. Teteh. Nah, Teh Imas sosok perempuan Hmm. yang katanya Hmm. tadinya sempat kerja kantoran, terus sekarang malah jadi Ya. produsen, penghasilannya jadi makin Hmm. banyak. Gimana sih ceritanya? Tadinya kerja apa? Sebelumnya aku pas baru-baru nikah, dari gadis sampai baru-baru nikah itu di salah satu perusahaan swasta luar di bandara. Terus Oke. resign karena ya itu sih, Mak. Maksudnya kan kerja ya dulu belum ada anak, kerjanya masih semangat, masih ya gitu, berhubung kerjaan yang gak ada tanggal merahnya, kita harus standby terus sampai Oh dikasih gitu teguran ya. misalnya. Aku 3 bulan nikah itu dikasih rezeki sama Allah, dikasih anak, tapi karena fokus kerja, Allah berkehendak lain, aku harus dikuret di usia kandunganku tuh 3 bulan. Subhanallah. Terus aku mutusin kayaknya aku mau fokus di rumah, mau urus keluarga kecil aku. Kalau materi maksudnya kita nggak akan ada syukurnya, maksudnya nggak akan ada cukup ya, namanya manusia gitu. Tapi gimana cara kita menyikapin kalau apa pemberian dari Allah selama ini cukup gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Sempet jenuh sih, bingung mau ngapain ya, karena kita kan biasa kerja kan, apalagi apa emak-emak yang nggak bisa diem gitu kan, tiba-tiba di rumah belum ada anak, bingung mau ngapain gitu. Tapi ya udah dikasih jalan, usaha mulai dari usaha makanan, usaha baju, apapun ya udah pernah dicoba sampai akhirnya ya cocok ya jualan baju sekarang ini gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi sebelumnya kerja di bandara yang mana justru weekend gak bisa libur ya Maya. Orang-orang Iya, libur nggak tanggal ada tanggal merah merahnya. nggak bisa, nggak ada tanggal Nungguin merahnya. Tapi pesawat seminggu datang. nungguin pesawat datang. Oh, Masya Allah. Ya, dan ternyata karena saking capeknya mungkin ya, mungkin capek ya secara fisik, kerja terus, kondisi hamil, usia kandungan 3 bulan ternyata harus dikuret gitu ya. Masya Allah ya. Tapi udah Allah kasih ganti ya sekarang ya. Alhamdulillah sekarang yang pertama anakku 5 tahun setengah, Oh, yang Masya Allah, kedua tiga Alhamdulillah. tahun setengah, Masya Allah. Dua berarti anaknya nih. dua sepasang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, yang satu mah udah di surga ya, Mak ya. Nanti kumpul semuanya bareng-bareng di sana ya. Amin, Masya amin, Allah. amin, Ya. amin. Nah, berarti berarti memang motivasi untuk resign adalah ketika pengen betul-betul full punya banyak waktu sama keluarga ya Maya, dan memang sama Allah dikasih tegurannya tadi terlalu lelah Benar. mungkin ya, kita anggap aja seperti Iya. itu ya Maya. Karena memang nggak ada liburnya, kemudian akhirnya sama Allah di apa disuruh stay di rumah, akhirnya Allah ganti sekarang punya 2 buah hati yang sehat-sehat, Masya Allah ya, Iya. soleh-soleha ya. Nah, Hmm. dari situ bingung. Nah, sama mungkin dengan teman-teman yang lain yang nyimak video ini, ketika nanti kalau aku resign teh ngapain gitu ya, ada masa jet lagnya. Ketika setiap hari Benar, benar, beraktivitas benar. ini tuh di rumah ngapain gitu ya. Nah, yang dilakukan sama Mak Imas adalah dengan jualan-jualan dulu produk orang lain dan akhirnya sampai ke produksi gitu ya. Apa sih Mak Produksi produknya sendiri. sekarang tuh detailnya? Brandnya apa? Jenis produknya apa? Sebenarnya karena memang target utamanya kan saya yang penjualan grosir, jadi sebenarnya lepas brand ya, Ma. Tapi produksi baju sendiri ya gitu deh, ngebantu teman-teman mama-mama yang di rumah juga yang jualan online Oh gitu. gitu. Jadi sifatnya jual grosir. Nanti teman-teman Biar boleh grosir aja. brandnya pakai brand yang udah ada atau boleh pakai brand sendiri gitu, Mak? Boleh, boleh rebranding. Wah, keren banget nih. Ini teman-teman yang lagi cari rumah produksi, berarti lebih ke rumah produksi ya, Mak? Ya, ya benar. Soalnya sebenarnya sih kita kalau menampung seluruh keinginan para penjual online mungkin beda-beda setiap kebutuhannya gitu. Ada yang senang dengan udah ada merek, oh udah ada branding, lebih lebih naik dong kelasnya ketika ada brand nempel di suatu produk gitu. Tapi ada beberapa teman-teman juga, Mbak tolong dong jangan dikasih brand sama sekali. Tujuannya bukan mau rebranding dengan brand-brand mereka itu saja, tapi menghindari perang harga sih. Karena ketika ada brand nempel di Oh, suatu produk, berarti kan mau nggak mau mereka bisa ada bahan pembanding kan. Lebih begitu aja sih, jadi teman-teman bisa jual sesuai dengan pasarnya masing-masing.
Oh gitu ya, semua itu hanya tentang pola main aja ya Maya, strategi penjualan aja dan itu sah-sah aja. Mau tetap mau pasang brandnya silakan, nggak mau pakai brand juga silakan. Nah ini teman-teman nih ternyata ya, masya Allah peluang banget nih buat teman-teman yang lagi bingung sekarang, mungkin setelah resign atau sekarang yang pengen mulai usaha, ternyata Ma Imas ini adalah punya rumah produksi di Tangerang ya Ma, Iya, berarti ya stok iya barangnya ya. di Tangerang. Stok barangnya ada di Tangerang, jualan grosir, teman-teman. Ini langsung tangan pertama loh, teman-teman ketemu sama Imas nih, masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Nanti akunnya akan aku ketik di caption. Nanti setelah ini akun aku posting di GTV. Ternyata nih berjodoh nih teman-teman yang nonton hari ini, ketemu sama tangan pertama langsung untuk grosir. Ini khusus pakaian anak ya, Mak? Pakaian anak, pakaian anak. Pakaian anak itu variannya apa tuh, Mak? Range umurnya 1 sampai 6 tahun sih, cewek cowok, tapi lebih ke pakaian sehari-hari. Paling kita Pakaian bikin baju tuh kalau ada momen lebaran biasanya bikin gamis atau koko gitu. Tapi kalau sehari-hari ya pakaian sehari-hari kalau nggak ada momen lebaran. Oke, dan itu yang memang laris manis ya Maya, namanya anak-anak bertumbuh makin gede baju harian terus aja ya mereka butuh ya. Dan mama carinya juga yang harganya terjangkau dengan kondisi saat ini. Iya. Dan di Imas inilah ya ternyata suppliernya, Masya Allah. Nah, Mak ceritain dong jatuh bangunnya nih dari ketika memulai bisnis yang ini nih kan semua tidak seindah sinetron ya Iya. Mak, pasti Bener, juga ada bener, bener drama-drama. banget. Sharing dong Mak, gimana pengalamannya? Jadi hal yang paling pertama sulit itu yaitu ngebentuk pasar ya. Kita punya modal banyak, tapi pasarnya belum ada kan ya butuh effort lebih gitu kan. Jadi buat teman-teman yang baru mau usaha gitu sih, intinya jangan takut tapi dicoba. Karena apapun itu, kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak tahu hasilnya atau efeknya seperti apa. Efek baik atau buruk pasti ada manfaatnya. Kalau ternyata kita usaha di pertama udah dapet pengalaman yang nggak baik, ambil itu sebagai pelajaran buat kita maju ke depan. Tapi kalau misalnya kita nyoba pertama udah dikasih hadiah atau jalan yang baik sama Allah udah lancar gitu ya, syukur alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman harus tetap nyoba gitu. Saya pun bermula jadi awalnya dari marketer teh, karena nggak punya modal jadi ngejualin barang orang. Ternyata banyak teman-teman yang suka dengan cara servis saya, memberanikan diri, minta sama suami, minta suntikan modal supaya bisa belanja bahan sendiri. Berapa tuh modal awalnya? Modalnya sebut nggak ya? Sebenarnya kalau modal itu kan relatif ya. Kita mau produksi itu bisa disesuaikan dengan, misalnya kita punya modal 5 juta, ya kita produksi itu dulu sampai muter. Nanti kalau misalnya kita punya dananya 10 juta, ya kita produksi dengan dana 10 juta itu, nunggu muter, baru kita putar lagi kapital ya. Disesuaikan aja sih sebenarnya, berapapun itu ya bisa, gimana cara kita ngelolahnya gitu. Sebenarnya modal tuh bukan hambatan lah. Berarti kalau sini aku simpulkan bahwa memang sebelum terjun dunia produksi dan itu bukan langkah yang tepat ketika baru resign kemudian produksi ya Maya. Ima sudah melakukan langkah yang tepat adalah yaitu dengan belajar jualan dulu ya kan, memahami market dulu, belajar marketing dulu dan memang sudah di awal dimulai dengan yang modal kecil-kecil yaitu jadi marketer dulu ya Maya, nggak gengsi ya Ma, mulai dari usaha yang kecil dulu ya dengan memahami jadi calo ya, jadi calo dulu ya dan memang waktu jadi marketer itu produknya produk anak juga. Produk anak juga. Jadi memang yang sama dengan yang sekarang. Jadi kayak udah riset ya Mas, sambil riset, oh ini yang diminati, kemudian kita mengumpulkan pelanggan, mengumpulkan calon customernya, hingga akhirnya punya pelanggan, baru deh belajar untuk bikin brand sendiri atau produksi sendiri, dan dimulai dari modal seadanya ya Maya, jangan nunggu besar gitu ya, dan seberapapun adanya modal itu fokus diputerin hingga akhirnya jadi besar seperti ini, Masya Allah. Ini mulai produksinya mulai kapan Mak? Udah jalan berapa lama? Sebenarnya kalau diseriusin sampai buat IG, buat Shopee yang bener-bener diseriusin gitu ya, itu belum ada setahun, baru Maret 2020 ini, pas lagi masa pandemi. Pas pandemi ya? Iya, pas lagi daya beli turun. Itu sebenarnya udah perencanaan produksi dulu atau ketika sudah pandemi baru mulai produksi itu Mak?
sebelumnya memang kendalanya di modal, jadi kan selama ini cuma jadi marketer aja. Cuman ternyata permintaan terhadap produk tersebut tinggi, jadi mau nggak mau saya coba memenuhi demand tersebut gitu dengan cara meminjam suntikan dana dari Pak suami. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang lancar sih, sampai aku ada di titik di mana aku nggak sanggup ngerjain ini semua sendiri. Aku ikut kelasnya Teh Muri, kelasnya SBO, dan aku buat tim gitu. Sekarang udah punya Masya tim. Allah. Jadi di awal juga sendirian ya Maya, single fighter. Kalau Mm-mm. suami hanya sebagai investor ya Mak? Iya, iya, iya. Hanya sebagai investor. Nah kemudian Teh Imas pada akhirnya memutuskan gue nggak sanggup deh kalau jalan sendiri. Nah akhirnya Nggak mulai deh sanggup. rekrut karyawan. Rekrut karyawannya Mm. pun harus pakai ilmu ya Mak. Nah akhirnya belajar di Mm-mm. SBO, ikut kelas Mm. yang cara rekrut karyawan, pembagian job desk, gaji dan sebagainya itu kan ya. Mm. Nah Mm. akhirnya sekarang udah punya berapa karyawan? Baru 2 sih, semoga bisa Alhamdulillah. nambah. Mm. Tapi kan udah merasa sangat terbantu banget ya Maya, terutama ngurusin Banget, customer ya. banget. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena Awalnya kan ada awalnya keraguan nyari nggak sih mau bahan. rekrut Hmm? karyawan? Nah, awalnya ragu nggak Ya sih mau rekrut ragunya gini karyawan? Nah, Teh, bayang. ini kira-kira cukup nggak ya buat bayar karyawan? Emang benar butuh karyawan? Pokoknya pertanyaan tuh banyak. Seberapa pentingkah keberadaan karyawan? Emang udah butuh, sanggup nggak untuk bayarnya? Kira-kira seberapa persen ngebantu pekerjaan kita? Pertanyaan itu tuh banyak gitu. Sampai bingung mau mutusinnya gimana. Nah, dapat pencerahannya dari kelas Teh Muri. Oh ya udah, yakin Bismillah, dengan adanya mereka berarti target kita pun harus nambah dan semangat kita juga Betul. nambah gitu. Tapi lebih sekarang jadi lebih enak ya, waktu ke anaknya juga lebih lebih banyak. Kalau dulu kan beli Masya bahan Allah. kita ngejahit ke tukang jahit, foto produk sendiri, bikin konten sendiri, ngeladenin Packing customer sendiri. sendiri. Iya, iya, packing sambil anak di sebelah nangis, kita packing takut dikejar customer gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan kebantu lah, ada teman-teman bantu dengan tim walaupun baru bertiga dengan saya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini pun pada akhirnya udah kewalahan, artinya ada peningkatan dong ya, Ma, dari ketika di bulan Maret 2020 dan sekarang sekarang nih gitu ya. Sekarang nih kapasitas produksinya berapa nih, Ma? Jujur, sebenarnya sebelum Lebaran sampai habis Lebaran tuh bulan Agustus ya. Jadi Maret sampai Agustus itu seminggu itu 1.000 pieces untuk satu Masya minggunya. Allah. Tapi kayaknya efek dari pandemi ini udah mulai berasa ya. Jadi jujur ada penurunan walaupun ada efek penurunan, tapi tetap muter sih. Tetap muter, tetap berjalan, Semua malah ngalamin. nambah pegawai. Masya Allah, Masya Allah. Karena memang pada akhirnya market yang sudah ada ini udah pada jadi reseller Mak gitu ya, dan penjualan alhamdulillah 1.000 per pekan ya, Masya Allah. Untuk pemula ini keren banget loh Ma ya, untuk pemula ini udah dahsyat banget ya. Dan memang kalau dari cerita sebelumnya bahwa ketika masih jadi karyawan, kemudian ada galau dong pasti, aduh nanti gimana ya income kita ya, gimana yang biasa punya duit sendiri ya kan, kemudian nanti gimana kalau nggak punya duit ya. Ternyata sama Allah dibuktikan lah melalui Teh Imas ini buat semua teman-teman yang nonton ya, dibuktikan sebagai tanda salah satu keimanan bahwa rezeki itu bukan dari kantor loh, rezeki itu dari Allah. Dan ternyata dengan niat tulus untuk lebih banyak waktu sama keluarga, Teh Imas sudah membuktikan antara gaji dulu ketika menjadi karyawan dan penghasilan yang sekarang didapat bahkan sudah sekian kali lipat, betul gitu ya Teh Imas? Masya Allah, itu apa sih sensasi apa namanya ya, ngerasa oke, ini jalan yang tepat nih, nah gitu. Kapan sih akhir momen itu? Ada sempat ragu nggak sih, oh apa kerja lagi ya atau gimana ya kayak gitu? Sempet niat mau kerja lagi tuh pas ya belum mulai usaha, namanya usaha ya pasti ada naik turun, kadang ya namanya usaha kita harus gigih, harus tekun ya, pasti ada naik turunnya. Pada saat usaha lagi turun pasti perasaan itu ada, kayaknya enakan jadi pegawai deh, kerja ya kerja begitu ya gaji tetap segitu gitu, apa kerja santai gaji segitu, kerja serius gaji segitu. Tapi kalau kita usaha kan ya kita nggak jualan ya kita nggak dapet duit gitu kan. Sesekali sih sempet kepikiran gitu, tapi kalau lihat anak-anak,
aduh kalau kerja di kantoran nggak bisa nih, anak-anak tiba-tiba mau dijemput sekolah atau ngambil rapotnya gitu. Dengan kayak gini kan kapan mau ngantar anak sekolah bisa, terus pulang ke rumah sambil lihat paket gitu. Waktunya sih yang lebih berharga banget tuh waktunya. Masya Allah, Terus merinding dapat deh aku, bonus. merinding aku. Itu Bonusnya tadi tuh, itu itu kalimat yang penghasilannya. paling penting banget tuh, Mak. Kalimat yang penting banget adalah waktu sangat berharga ya. Iya, aku pengen merinding kalau dengarnya, Masya Allah. Waktu sangat berharga ya, dan profit adalah bonusnya ya, Mak. Bonus itu bonus tujuannya memang mau ke anak sih. Dikasih Masya bonusnya ya Allah. alhamdulillah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Seneng banget deh dengar pertumbuhannya. Nah, teman-teman silahkan yang mau bertanya nih, masih ada waktu. Sepertinya itu di belakangnya apa? Kain atau apa nih? Lagi on the way kemana sih ini, Teh Imas? Tadi kebetulan habis naruh bahan, Oh, habis naruh bahan habis ke naruh bahan ke penjahit. konveksi. Karena Masya kalau nyari Allah. bahan, dia sebenarnya bisa sih by WhatsApp nih warnanya ini. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kalau nggak megang bahan nggak bisa gitu. Pengen megang kalau bahannya ini tuh bener cocok sama sesuai sama yang aku inginin gitu. Jadi aku tuh harus bener megang bahan kalau belanja. Oh, Masya Allah. Iya, di tengah-tengah perjuangan ngurusin produksi, sekarang Teh Imas bisa sharing sama teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya ke Teh Imas. Mungkin ada yang masih galau, gimana urusan resignan. Teh Imas, ini kan pasti ada ini ya, apa ya, ada pro kontra nih ya mengenai resign. Mengenai resign. Terutama dari pihak keluarga. Mungkin kalau 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 suami udah ngedukung banget nggak sih, atau ada gimana gitu? Kalau suami sebenarnya dari awal itu pengennya di rumah. Masya Tapi Allah. kebetulan saya tipe orang yang cukup keras ya, punya kemauannya gitu. Enggak, pokoknya pengen kerja sampai ya itu dapat teguran, dikasih rezeki, tapi Allah berkehendak lain ya di situ mulainya oh ya memang harus kembali lagi ke rumah ngurus suami, ngurus anak karena memang status saya dulu gadis sekarang sudah beristrikan orang gitu dan punya tanggung Iya, jawab iya, iya. lebih gitu. Berarti kalau dari suami mah, alhamdulillah ya, memang ridhonya maunya suaminya. Nah, gimana kalau dari orang tua? Ini kan kadang ada aja nih yang orang tua belum belum masih ridho. Kamu udah disekolahin tinggi-tinggi, ya di rumah aja lah, kayak gitu teh. Itu gimana tuh teh pendapatnya? Atau orang tua gimana sih, orang tua dan mertua? Kalau orang tua ya benar kata Temuri rata-rata ya cuman nggak tahu di lingkungan keluarga saya memang gitu sudah disekolahin pengennya anaknya itu kerja gitu kan maksud di rumah aja sih gitu tapi gimana caranya kita ngasih pemahaman ke orang tua gitu baik bekerja maupun di rumah itu sama gitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarganya masing-masing. Dikasih pengertian juga ke orang tua posisinya saat ini anaknya sudah punya keluarga kecil dan tanggung jawabnya juga lebih gitu. Ya ngasih pengertian itu sampai akhirnya orang tua pun paham gitu sama arah kita mau kemana gitu. Jadi intinya di komunikasi ya teh ya, dan nggak putus asa. Kan nggak sekali ngomong langsung ridho gitu ya, pasti kan juga orang tua shock karena mungkin namanya orang tua sudah punya cita-cita dari zaman dulu ya, ini kita didik anak, kita sekolahin, berkarir, sukses di karir kan kayak gitu ya, versi zaman dulu kan seperti kan zaman dulu juga nggak ada online shop gitu kan ya, jadi mungkin versinya seperti itu dan dibutuhkan kesabaran untuk bisa berdialog dengan orang tua serta mertua ya teh ya. Ya, kalau kalau makan pasti kan di awal-awal tuh belum ada penghasilan gitu kan ya. Ya mungkin ketika kita kumpul keluarga lah, dicemooh lah, ada omongan-omongan gimana lah gitu. Nah itu gimana sih cara mengatasi mentalnya? Nah ini kan sesuatu yang tidak ada ilmunya ya Teh ya. Mungkin yang Teteh hadapi itu bagaimana nih menghadapi mental untuk di apa ya diomongin sama saudara-saudara tetangga mungkin. Sebenarnya kalau dari lingkungan keluarga sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Cuman kadang-kadang perasaan kalau kita udah beli produk, ternyata kok sehari sepi banget. Nggak ada yang beli, ini gimana ya? Sempat ngerasa apa saya nggak cocok jualan, apa gimana gitu. Cuman ya udahlah usaha lagi gitu. Lebih apa ya? Down tuh pada saat penjualannya nggak bagus deh. Gitu. Kalau keluarga Oh sih jadi semua ngedukung.
Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau keluarga mah mendukung ya. Tadi hanya orang tua tinggal di dialog aja dengan baik gitu ya. Pada akhirnya orang tua mengerti. Nah, justru challenge-nya adalah ketika baru mulai-mulai belajar jualan dan ternyata tak selaris sinetron ya, mah tidak selaris orang-orang ya, mah ya. Akhirnya down. Nah, berarti strategi apa ya triknya Teh Ima supaya bisa bangkit lagi gitu ya, nggak putus asa, nggak yang kan ada yang bilang gini, kayaknya mah aku mah nggak bakat jualan gitu ya, padahal mah jualan nggak pakai bakat ya, mah pakainya kerja keras kan gitu ya, mah ya pakai Yang ilmu penting sama kerja tekun. keras, nggak nyerah, itu sih sebenarnya yang dibutuhkan, bukan bukan bakat sebenarnya ya. Nah, gimana waktu itu mengatasinya tuh saat lagi down? Saat lagi down pasti cross check ada yang salah nggak dengan cara jualan kita, apa produk kita kurang menarik, apa cara foto kita menyajikan konten kurang menarik. Saya sih lebih apa flashback kira-kira apa sih yang salah dan apa yang perlu dibenahi, kita coba lagi. Terus kira-kira pasar nih lagi sukanya trennya seperti apa. Jadi lebih banyak koreksi ke kita dan produk kita aja sih, Teh. Masya Allah. Berarti yang dilakukan adalah evaluasi ya. Jadi bukan Mm-mm. bukan karena faktor luarnya, tapi evaluasi ke diri kita apa yang harus kita benahi gitu ya, Teh Imas ya. Mm-mm. Mm-mm. Insya Allah. Oke, ini ada yang bertanya Teh Imas, dari Mm. Puput underscore Faizah 15. Gimana mulainya Bun kalau untuk produksi sendiri? Aku sebelumnya jual produk orang dan ini posisiku agen, tapi pengen produksi Mm. sendiri. Nah, gimana Teh Uh, Imas? produksi sendiri sebenarnya kan kalau konveksi itu kan bisa disesuaikan harga berdasarkan kuantiti yang akan diproses. Kebetulan saya produksi anak ini masuknya CMT ya Mbak. Jadi jelas lebih fokus di kuantiti daripada quality. Sebenarnya kalau mau coba-coba sih bisa aja. Misalnya kita beli sekian sekian kilo bahan atau sekian meter bahan, terus kita coba jahit, diskusin, terus jual. Kita bikin konten yang bagus, foto produk yang bagus. Kalau mau coba, ya bisa gitu. Tinggal kemauan dari diri kita seperti apa, usaha kita seperti apa. Cuma itu aja sih. Jadi modal, intinya modal tuh menyesuaikan. Tinggal usaha kita seberapa besarnya gitu. Oke, modal banyak juga belum menjamin sukses ya Teh. Tapi modal seadanya, tapi kerja kerasnya yang luar biasa gitu ya. Dan berani untuk coba ya. Coba lagi. Oke. Gitu ya, Mak. Jangan ragu. Kemudian ada Fontaname. Kalau pas turun penjualan menyiasatinya gimana ya katanya? Tadi udah dibahas ya ketika penjualan lagi turun nih, kayak misalnya sekarang kan lagi pandemi nih, semua omset menurun tapi masih hijau walaupun ada grafik menurun. Kadang kita lihat lagi ini menurunnya karena apa? Karena mungkin produk yang kurang bagus, apa konten yang kita sajikan kurang bagus, karena ya jualan online ya kita konten dong, dari foto, dari tampilan IG ya semenarik mungkin bisa menarik perhatian si pembeli gitu. Kadang saya foto produk pun bisa 3 kali ganti tema gitu. Yang pas yang Wow. mana gitu. Kayaknya fotonya temanya kurang pas deh atau apa gitu. Jadi koreksi entah dari produknya kurang bagus, apa kita cara promosiinnya kurang, atau ya koreksi aja dicari terus, nyambung ke sini sampai ketemunya di mana. Kalau aku sih begitu Teh. Oh, Masya Allah. Keren. Jadi memang tidak langsung menyalahkan ke produknya ya. Bisa jadi tadi foto produknya nih kurang menarik. Karena memang produk biasa di foto bagus hasilnya memukau gitu ya Maya. Wah keren banget sampai 3 kali foto. Nah ini teman-teman yang baru sekali jepret aja udah pada males atau udah pada kapok ya. Ternyata beginilah ikhtiarnya Teh Imas loh. Sampai 3 kali ketika ini emang nggak asrek dan kita udah coba ternyata penjualan kurang. Coba deh mungkin fotonya kali kurang menarik, difoto ulang lagi gitu ya Teh ya. Masya Allah. Nah kalau Teh Imas nih pemasarannya melalui apa aja? Itu aja sih, IG, Shopee, dan WhatsApp aja. IG, Shopee, dan WhatsApp. Nah, pembagiannya sama Katri kan bertiga ya. Kalau sama karyawan berarti Teh Imas sudah nggak pegang pemasaran sama sekali. Saya bantu kalau ada customer komplain, handle customer komplain. Mhm. Jadi kebetulan
yang kerja di rumah itu dulu anak murid saya dulu sempat ngajar di SMK teh. Terus Oh gitu. mau kuliah tapi belum ada dananya kali ya atau apalah. Jadi kerja dulu sama saya. Nanti kalau rencananya sih memang mereka mau kuliah sambil kerja. Jadi ada satu yang paginya di saya, weekendnya dia kuliah. Itu anak murid saya Oh, waktu SMK, ngajar di SMK. oke oke. Jadi tadi pemasarannya nih teman-teman tadi nanya tadi gimana kalau barang belum laku diapain ya? Tadi yang pertama dievaluasi yang penyebab gak lakunya apakah fotonya ataukah konten-kontennya bisa jadi Hmm. copywritingnya gitu ya. Dan Hmm. kemudian pemasarannya untuk kalau nanti ada tanya pemasarannya itu Teh Imas ada di Shopee, di WhatsApp sama di Instagram. Nah Hmm. untuk Instagram nih kalau Hmm. menurut kalau menurut hasil penjualannya Teh Imas ya, Hmm. Instagram tuh seperti apa sih baiknya dikelolanya nih supaya laris manis? Mungkin teman-teman butuh tipsnya. Tips singkat aja. Yang dilakukan, yang sudah Uh, dilakukan. Oke. Sebenarnya kalau balik lagi, kita kan jualan online, berarti pertama kali yang dilihat oleh customer itu yaitu gambarnya gitu. uh, Gimana kita bikin konten itu yang bisa menarik perhatian. Jadi satu lagi, kadang kita pernah lihat status yang sampai titik-titik isinya update jualan, semua sampai mau lihat aja ribet titik semua kan. Kalau aku sesekali disisipin konten yang mengajak interaksi melihat. Jadi biar si penontonnya atau yang ngeliat tuh ada apa ikatan emosional gitu. Ya kita sedikit bahas misalnya tema-tema yang lagi booming aja, misalnya kayak kemarin pemilu, boleh nanya teman-teman, ibu-ibu udah pada nyoblos atau belum ya? Lebih apa ya, menggali komunikasi gitu, biar lebih deket. Biasanya kalau orang ngerasa udah nyaman sama sesuatu, dia pasti bakal balik lagi gitu. Masya Allah. Nah, tuh Mak catat ya triknya. Yang pertama pasti konten visualnya di Instagram harus menarik. Yang kedua, pengelolaan konten di story ya tadi ya Maya. Jangan ngebosenin, jangan katalog semua. Tapi Hmm. dibuatlah konten-konten yang mancing. Untuk mereka Mm-mm. ikut jawab kayak gitu. Wah, keren banget. Nah, itu trik yang sangat ampuh untuk teman-teman bisa praktekin. Tadi nanya bagaimana cara membangun mental di saat sepi penjualan dan barang yang belum lakunya diapain? Barang yang Istirahat. belum lakunya diapain katanya. Oh, mentalnya dulu ya. Tadi aku jawab gimana sih Oke. kelola mentalnya sih lebih pasrah sama Allah gitu. Minta doa sama Allah, ya Allah semoga dipermudah, ya Allah semoga dilancarkan, minta lagi ke Allah karena Allah untuk Allah. Itu aja sih. Masya Jadi Allah. nggak terlalu dongkol, nggak terlalu gimana ya. Ya udahlah mungkin Gak terlalu baper. iya nggak terlalu baper, ya udahlah gitu, mintanya sama Allah dipermudah, mungkin caranya Allah ini supaya kita belajar lebih lebih lagi, cari tahu lebih banyak lagi, lebih gitu sih, bukan pasrah apa ya teh tepatnya teh. Tawakal ya. Iya mungkin gitu kali. Berserah diri ke Allah karena memang kemudahan atau kesusahan Allah yang ngasih ya teh ya. Jadi ketika ini kita merasa ini lagi ada kendala ya minta ke Allah. Jadi ternyata berbisnis itu bisa meningkatkan tingkat keimanan seseorang ya teh. Dengan malah makin dekat kita ya. Dikit-dikit teh curhat sama Allah, ya Allah ini sepi apa yang harus aku perbaiki. Allah ini belum terjual apa yang harus aku benahi lagi kayak gitu ya. Wah, Masya Allah itu ya. Dari Mbak Husni Fashion sudah terjawab tuh pertanyaannya tentang mentalnya. Nah, lalu barang yang belum laku diapain nih strateginya? Kayak tadi kita analisis dulu, kira-kira barangnya nggak gerak karena apa gitu, kita cari tahu dulu. Kan banyak entah dari tadi kontennya kurang menarik atau memang produknya ternyata kita masuknya salah nih, ternyata yang lagi booming tentang setelan kita ngeluarinnya baju misalnya kutung gitu, riset market kita kurang pas, lebih ke itu sih, karena kenapa kita harus telusuri dulu baru kita bisa benahi. Oke, Masya Allah. Jadi bukan asal apa ya, bukan asal cari solusi. Nanti kalau ibaratnya kalau kayak dokter kita nggak periksa dulu pasiennya nanti malpraktek ya akhirnya. Dan ternyata kalau Teh Imas nih ditelusuri dulu nih apa apanya dulu nih yang bermasalahnya. Ternyata riset
pasar itu mengenal kebutuhan market itu penting banget ya Teh Imas ya. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar produksi bukan sekedar apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang kita seneng, kemudian langsung diproduksi ya Teh, hasil riset Mm. dulu gitu ya Teh Imas ya. Kira-kira yang dibutuhin tuh apa? Maka kadang-kadang tuh di IG story suka ada, mak kira-kira lagi pengen apa nih? Anak-anak mau pakai setelan, apa mau pakai celana pendek, atau kaos oblong. Kadang-kadang suka iseng nanya tuh buat pertimbangan kita produksi ke depan tuh mau bikin apa sih Oh. gitu. Oke, justru itu adalah salah satu cara riset ya, yaitu bertanya langsung dengan audiens kita, apa sih yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan. Wah, ini keren juga nih caranya itu, teman-teman ya. Riset dulu sebelum bikin, nanti kan nanya mau belajar produksi, jadi bukan memproduksi apa yang kita suka, apa yang kita mau, tapi bikinlah memang apa yang dibutuhkan, yang dimau sama audiens kita ya, karena kan yang beli mereka ya, Teh, bukan kita yang pakai ya. Jadi bikinlah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kalau kalau tadi dilihat bahwa ini Teh Imas jalanin semuanya sendiri kah atau sebenarnya couplepreneur nih? Awalnya sendiri, sebenarnya saya dulu tuh join jualan baju juga sama kakak sama saudara. Kebetulan kemarin kakak saya muridnya Teh Muri juga. Oh, Masya Cuman karena Allah. satu dan yang lain hal saya nggak bisa jalan bareng, jadi saya memutuskan untuk jalan sendiri gitu. Sampai akhirnya sekarang buat tim gitu sih, jalan Oke. sendiri karena awalnya iya berjoin sama kakak sama sepupu, terus bisa bikin 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 baru lagi sendiri. Oke. Nah, kalau yang sekarang couplepreneur sama suami nggak, Mak? Oh, sekarang sama tetangga ada finansial. Jadi aku tuh kita usaha itu kan ada berbagai macam bidang keilmuan yang harus didalemin dari segi operasional, terus marketing, cara ngatur keuangan seperti apa. Dan saya nggak bisa untuk mempelajarin itu secara dalam untuk keseluruhan. Saya butuh teman, saya butuh advisor. Sampai akhirnya karena saya ngerasa kurang bisa untuk mengatur keuangan, kapan keuangan ini berada di kondisi kritis, kapan bagus, saya kurang analisis ke situ. Saya minta bantuan teman sekarang punya partner bisnis, yaitu Mbak Niar, rumahnya depan-depanan, untuk analisis Oh, Masya ini pergerakan Allah. keuangannya gitu. Oke, wah ini jadi insight nih buat teman-teman nih. Jadi kalau ngerasa kelemahan aku adalah itu, maka ya udah kita fokus terhadap kekuatannya kita apa. Karena kalau kalau Teh Imas kan kelihatan nih, kayaknya passionnya di produksi ya, sampai harus megang kain sendiri gitu kan ya, sesuai serat nggak nih? Nah, bagian kelemahannya kita diserahkan sama kalau Teh Imas sama partner, ya kan? Teh Imas sama partner. Nah, kalau untuk pekerjaan teknis, Teh Imas serahkan sama karyawan. Jadi memang bagi-bagi tugas sehingga si bisnis ini bisa berjalan dengan jauh lebih baik dibanding kita sendirian. A sampai Z pusing sendiri gitu ya. Ada yang nanya nih Teh, Oke. tentang persaingan harga bagaimana? Nah, ini dia untuk jualan grosir nih terutama nih. Iya, jadi kan ya tadi udah dibahas ketika dalam suatu produk itu nempel suatu brand, berarti kan untuk di tracingnya lebih mudah oleh halayak banyak gitu. Kenapa alasan saya atau strategi marketing saya itu melepas brand di produk yang diproduksi. Salah satunya itu meminimalisir perang harga. Kalaupun teman-teman di sini ada yang baru mau coba jualan, ternyata kok si Ono bisa jual segini, saya kok nggak bisa gitu. Coba boleh untuk apa sih kalau istilah spion untuk lihat kanan kiri menyesuaikan jalur tetap on track boleh, tapi kalau terus-terusan lihat ke spion kan nanti nabrak ya. Jadi balik lagi ke diri kita, keyakinan kita, kita bentuk pasar kita. Karena ada satu barang yang barangnya sebenarnya sama, tapi marketnya beda. Dia bisa jual dengan harga segini dan ada orang bisa jual di harga itu, tergantung packagingnya, tergantung pengemasannya, tergantung si penjual itu membuat produknya seperti apa gitu. Jadi balik lagi keyakinan diri sendiri. Kalau cuma lirik kanan kiri spion untuk tetap ada di jalur ya nggak apa-apa. Cuman kalau lihat terus kok jadinya nggak maju-maju gitu, terlalu banyak khawatir. Gitu. Kita yang lebih tahu Oke. kebutuhan kita yang lebih tahu cukupnya kita ngambil margin berapa sih gitu. Jangan si ini segini kita turunin, si ini segini kita turunin. Yang ada nanti kita malah kewalahan sendiri kan Teh ya. Jadi kalau emang kita udah mentok di situ ngambil marginnya ya udah
Kona'ah aja. Oke, oke, oke. Jadi kalau tadi tanya bagaimana ngurusin persaingan harga, ya cuek aja sebenarnya ya, fokus terhadap value-value yang mau kita tawarkan. Kalau kita Mm-mm. mau mainnya di level yang segini, orang jual di sini, tapi kalau kita bisa lakukan pemasaran dengan baik, pelayanan kita lebih baik, ya konsumen juga Mm-mm. akan tetap mau sama kita gitu ya, walaupun produksi sama. Dan belum tentu sebenarnya konsumen itu apa namanya ngeliatin semua semua dagangan orang ya, belum tentu kan mereka kenal dengan penjual-penjual yang lain gitu, bisa jadi memang nyangkutnya adalah rezekinya di kita. Oke, sip tuh ya. Alhamdulillah ya teh, dari Husni Fashion udah kejawab. Nah ini dari Azul underscore coklat, berlaku nggak ya untuk produk makanan? Pernah jual makanan nggak Teh Mas? Saya pernah jual makanan, kebetulan hobi masak teh, jadi makanan juga Wah, pernah. Itu balik lagi ke ini masing-masing ya teh. Kalau aku kan memang selain hobi masak, hobi jajan juga teh. Kalau aku pribadi, kalau emang rasanya udah cocok di lidah, aku bakal balik lagi nutup harga gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, mungkin teman-teman punya pertimbangan lain. Kalau aku sih gitu, yang penting kita yakin sama rasanya, ya udah kita jual dengan harga tinggi karena memang kualitas masakannya enak, karena bahan-bahan yang kita kasih yang bagus gitu. Kalau kalau aku jual makanan sih. sehingga kita menjual dengan harga yang pantas, cukup dengan membayar capeknya kita, repotnya kita, bahan baku juga yang bagus-bagus gitu ya Teh ya. Jadi ya jangan ikutin pasar yang ketika mereka jualnya dengan ingredientsnya yang tidak sebagus kita Diturunin. maksa jual harga murah. Kita gigit jari doang ya. Dan ternyata konsumen di makanan kalau emang udah cocok sama rasanya, untuk harga nggak masalah ketika harganya pantas gitu ya. Oke, nah itu ya Ma'azul underscore coklat udah kejawab tuh pertanyaannya. Nah ini keren banget nih untuk dunia grosir ya. Nah ini ada Mak Mailinda Dina. Mau tanya Teh tentang pembuatan konten, biasanya dibuat jauh-jauh hari atau gimana? Manajemen Jadi kalau kontennya. ya, ya balik ini kalau di aku ya, kalau aku menurut aku konten tuh memang harus dipersiapkan biar lebih teratur. Jadi misalnya hari besok nih kita mau mau bikin kontennya tentang apa sih, dipersiapkan. Lebih baik dipersiapkan ketimbang dadakan gitu. Biar lebih mateng, lebih 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 kira-kira yang menarik apa ya? Karena bikin konten kan sebenarnya butuh effort lebih juga ya Teh ya. Nih konsepnya mau kayak gimana, temanya seperti apa, yang diangkat apa. Jadi memang harus dipersiapkan. Nggak bisa Oke. dadakan gitu. Sebaiknya dipersiapkan, jangan dadakan tuh ya, Mak Mailinda Dina. Oke. Nah, Teh, harapannya apa sih ini untuk kedepannya nih? Kan berarti kan belum Harapan. setahun ya. Nah, ini kan udah baru Mm-mm. beberapa bulan aja udah dahsyat banget ya pertumbuhan dan proses belajarnya luar biasa gitu. Nah, harapannya apa sih buat tahun 2021 nih? Hmm, harapannya apa ya? Sebenarnya kalau keinginan ada di target 2021 yang pasti punya target omset naik lagi daripada omset tahun Amin. sebelumnya. Terus bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada saat ini gitu kan. Sama kurangnya apa ya? Ya syukur-syukur saya tahun 2021 udah benar-benar autopilot nih. Jadi udah nggak perlu Amin, masih ya megang Allah, HP. amin. Ada customer komplain barangnya nyangkut atau salam kiri, masih saya yang handle. Syukur-syukur sih udah ada benar-benar CSR yang bisa handle itu. Amin, 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 amin. Nah, teman-teman semuanya yang mau belajar produksi, nanti boleh kepoin akunnya. Apa teh akunnya? Eh, Om Pimpa, akun Instagramnya homepimpa ompimpa.flow. dot Flow. homepimpa.clo. Nanti teman-teman bisa kepoin di sana. Open reseller terus ya, Teh? Untuk saat ini kita tidak membuka kemitraan, jadi hanya Oke. open grosir dan ecer. Oh, I see. Konsepnya grosir dan ecer. Berarti tetap terima penjualan grosir ya. Minimal berapa pembeliannya? 12 pieces udah masuk kategori grosir. Jadi ada Oh. kategorinya, ada grosir, Nah, super grosir, dan partai. Dan harganya disesuaikan dengan kuantiti yang akan diambil. oke, apa bedanya grosir, super grosir sama partai? Mungkin teman-teman mau tahu nih.
Lebih ke kuantitinya aja ya. Kalau grosir itu pengambilan 12 sampai 50, kalau super grosir 50 sampai 100 dan partai untuk 100 ke atas. Oke, kalau disesuaikan sama teman-teman nih yang mau baru-baru mau belajar, ambil dulu aja minimal satu lusin. Nanti kalau Mm-mm. udah super grosir di atas 50, kalau mau Mm-mm. partai besar ada di atas 100 dan pasti potongannya juga makin besar lagi ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Teh Imas, terima kasih nih atas inspirasinya, keren banget. Banyak teman-teman yang masih galau antara resign enggak. Nah, ini ketemu jawabannya ya, Masya Allah ya. Nanti mungkin kalau mau curhat-curhat mengenai dunia para ex kantoran, nah nanti bisa tanya sama Teh Imas menghadapi kegalauan-kegalauannya. Tapi tadi udah dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa bisa dihadapin kok dan itu bisa diselesaikan. Dan terus yakin aja bahwa rezekinya itu Allah yang atur dan curhatnya ke Allah terus ya Teh Imas ya, Masya Allah. Terima kasih juga Curhatnya yang Teh Muri penting ini. Teh Muri ini salah satu inspirator saya juga nih. Jadi, Masya Allah. aduh, Temur itu banyak sekali postingan-postingan Temur itu yang bikin semangat kita buat jualan juga, jualan dari rumah, usaha dari rumah ya berkat postingan Temuri. Masya Allah, Masya Allah. By the way, sebelum akhirnya kenal aku ikut SBO tuh tahu dari mana sih? Tahu dari kakakku, kakakku muridnya Oke. Temuri juga. Oh gitu, Masya Allah. Dan kakak akhirnya sharing ke Teh Imas dan Teh Imas akhirnya ikut di SBO ya, Masya Allah ya. Dan tidak semua murid SBO bisa sesukses Teh Imas saat ini karena ada juga yang malas praktek, ada juga yang masih meragukan rezeki itu dari rumah bisa digapai dan ternyata ini buktinya teman-teman ya. Sosok perempuan, ibu rumah tangga, anaknya dua, stay di rumah, bisa apa keluar kalau ngurusin produksi, tapi waktunya mayoritasnya dihabiskan dan diprioritaskan untuk anak-anak serta tadi supaya bisa terwujud impiannya memang di rumah itu demi anak adalah dengan rekrut karyawan. Itu wujud dari komitmen bahwa punya quality time dan kuantitas yang banyak bersama anak-anak adalah tujuan utamanya. Profit bisnis adalah bonus, itu kata Teh Imas. Masya Allah, itu yang bikin aku merinding ya. Jadi ayo teman-teman tetap kembali kepada jalurnya kita, bahwa kita teman-teman yang mau resign itu tujuannya apa? Tujuannya untuk keluarga. Jangan sampai bisnis malah membuat kita sibuk yang akhirnya kita malah nggak sempat megang keluarga. Sudah ada bukti nyata di depan kita sosok Teh Imas yang luar Iya. biasa dalam bulan, Masya Allah ya, sudah memberanikan diri, mempraktekkan berbagai ilmu yang dipunya, dan ternyata Alhamdulillah, insya Allah berkah ya Teh, makin banyak yang Amin, terbantu, amin, banyak Allahumma yang jadinya amin. punya barang dagangan, nggak perlu mikirin produksi lah, belajar aja dulu jualan, bisa dari model 12 pieces, bisa ke Teh Imas nih. Yang mau partai besar juga bisa di atas 100, nanti mengenai harganya berapa tinggal DM aja, nanti aku cantumkan di IGTV. Terima kasih Teh Imas atas waktu dan inspirasinya. Nuhun, sami-sami teteh. Terima kasih banyak, sehat selalu ya sayang ya. Allah mudahkan Iya, semua impiannya. amin. Terwujud tahun 2021 bisa autopilot. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nyimak Rumpi Bergizi bareng Mamuri dan juga Teh Imas. Semoga bisa ada yang diambil hikmahnya. Dan aku doain juga teman-teman yang nonton video ini ya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah kabulkan semua impiannya. Ayo semangat mengejar tahun 2021, wujudkan impian-impian kita dan tetap utamakan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Imas. Dah.